Alhamdulillah, karunia Allah, rahmat Allah, saya wabil khusus bisa hadir yang kedua kali di tempat ini dalam rangka ikut mendoakan Teh Evi dalam rangka umroh keberangkatan 28 Januari 2023 jam 5 pagi harus sudah kumpul di Terminal 3. Jadi bukan setengah 6 jam 6 sampai sana. Insya Allah yang lebih aman jam 5 sudah di sana. Sholat subuh di sana saja. Ini merupakan satu kebahagiaan karena ada satu asal kebangsaan Sundawi. Saya dari Garut, Teh Evi Sukabumi. Ya, emak saya besarnya juga di Sukabumi. Ibu saya, tapi dewa remaja di Garut. Tentunya merupakan keberkahan karena diawali dengan zikir-zikir, ya Bu ya. Dipimpin oleh Umi langsung Ibu Haji. Ibu Hajah Atika. Tentunya juga ibu-ibu semua yang saya menyimak tadi, bahkan ada satu nadom sholawat yang plus ada doa umroh di sana. Ya, jadi sangat menikmati saya tadi sehingga saya ngambil beberapa video shot ya, karena bunyi tepakannya rapi. Gak ada yang ngaret. Ya kan Bu? Kompak bahasa Betawinya. Alhamdulillah. Padahal kalau lihat umur udah muda semua ini. Tapi masih kompak. Alhamdulillah. Iya masih muda. 17 tahun. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya nih umroh nanti ya. Amin. Apa nabung, apa nyicil, itu ke Teh Evi ya. Teknis aja Teh Evi. Karena kalau ada kemauan pasti ada jalan. Banyak jalan menuju Mekah. Ya, saya ketemu Teh Evi hanya beberapa saat saja. Kemudian alhamdulillah jodoh di dalam keberangkatan umroh. Kebetulan saya punya program 28, Teh Evi juga mau 28. Jadi jodohnya jodoh keberangkatan. Ibu jangan macam-macam. Keberangkatan umroh, ya. Dan ini umroh yang cukup lama, 11 hari. Di samping jarak, samping umroh yang umrohnya 3 kali. Kita ada wisata ke Perang Badar, ada wisata ke Taif, ya. Umrohnya juga mikotnya dari Bir Ali Madinah, kemudian mungkin Ja'ronah Mekah, kemudian di Taif, ya. Jadi 3 kali umroh yang diprogramkan kita. Untuk itu boleh Ibu nitip doa ke Teh Evi, boleh nggak? Boleh. Apa doanya? Coba. Apa Bu? Biar sampai ke sono. Orang Betawi pasti. Ya. Ada lagi yang nitip doa? Ada. Ya nanti nitip. Boleh kan nitip doa Bu? Boleh. Karena Sayyidina Rasulullah waktu Sayyidina Utsman mau umroh juga nitip doa. Itu Rasulullah nitip doa kepada Sayyidina Utsman. Jadi ada boleh dasarnya nitip doa. Biasanya hajat kita agar dikabulkan. Ada lagi yang nitip agar salamnya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak? Boleh. Tinggal Teh Evi caranya. Sudah dapat catatan nama-namanya belum kan? Udah berapa orang? Ya, terus nanti disebut di satu-satu. Ini saya punya pengalaman dulu, ada nitip 60 orang Ciamis. Itu nomor 45 itu Aan
Iin Uun karena kena air jadi lagi usul, ya Allah kabulkan doa Mimin air itu orang Betawi 45, ya Allah pas 45 Aan ini Allah lihat karena kena air kata malaikat lama amat ini nyari orang. Akhirnya saya punya resep. Ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, dan mereka yang menitipkan doa kepada kami. Cukup. Karena Allah pun memberikan contoh di Al-Quran, gak ribet-ribet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Itu belakang. Saya. Gak apa-apa ya. Atina dunianya baik. Artinya akhiratnya baik tanpa disebutkan. Jadi insya Allah Maha tahu apa yang kita inginkan karena Allah Maha tahu. Ya daripada disebutin satu-satu dan gak mungkin bisa selesai karena keburu diusir polisi biasa. Begitupun doa di Raudhah. Salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari kami, keluarga kami, dan mereka yang menitipkan salam kepada Allah. Selesai. Tanpa disebut Maman, Mimin, Momon, Aan, Iin, Uun, Nana, Nini, Nono. Allah Maha tahu kebutuhannya Nini. Allah Maha tahu kebutuhannya Nana. Allah Maha tahu kebutuhannya Nono, Mimin, Maman, Mumun, Aan, Iin, Oon. Ada nama Oon? Ada. Oom, Iin, Em. Ada. Allah Maha tahu. Nanti di Multajam juga di depan pintu Ka'bah, ya Allah kabulkan doa kami, keluarga kami, dan mereka yang menitipkan doa kepada kami. Itu cara mudah mendoakan bagi mereka yang menitip-nitip. Ada juga orang kampung mah saking lucunya nitip foto. Anak nomor 4 belum punya jodoh. Kasih saya 2 foto, 1 kecil 2 gede. Saya bawa nggak? Saya bawa, saya nggak mau nyakitin. Saya bawa aja. Ustaz nanti tolong ya bawa kan di saku saya, otomatis ikut. Kan di kantong paspor saya, otomatis saya ikut. Jadi jangan nyakitin orang yang nitip-nitip. Kata Blausono musyrik Ustaz. Nah saya kan tidak mempertuhankan foto. Kalau mempertuhankan foto baru musyrik. Saya bawa aja, saya kantong di paspor, bawa towak, selesai. Ustaz tolong liatin foto saya, terus pakai tulisan semoga tahun depan umroh. Saya tulisin juga, saya foto kirim ke orangnya. Bodoh amat. Kan orangnya lebih senang susah ngelaksanain. Musyrik lah, saya tidak mau musyrik. Semua motor depan kaca, asal jangan ketahuan polisi aja. Saya bawa, ada yang nitip jagung, kurnaun, manuk, merpati. Buat apa Ustaz? Supaya punya anak. Emang sama jagung punya anak. Saya bawa aja daripada nyakitin, saya bawa. Sono ada burung, saya kasih ke burung. Sodakoh sama burung di Tanah Haram 100.000. Masalah nanti pulang dia hamil atau tidak hamil, urusan dia sama suaminya. Setuju? Iya urusan, kan malam Jumat sekarang cocok kan. Masalah nanti itu urusan Allah, tapi saya amanah bawa jagung kasih burung, kan amanah namanya. Orang beriman itu salah satu cirinya amanah. Kata Pelaksono musyrik, di mana musyriknya saya ngasih makan sama burung? Katanya minta didoain supaya punya anak dari burung. Enggak, saya ngasih makan sama burung aja. Tolong ya doain Cemili biar punya anak. Lah Cemilinya udah umur 70 gimana? Udah saya kasih aja lah Bu. Ini pernah pernik di haji di umroh.
Jakarta juga begitu sama, ternyata tidak hanya orang kampung. Jadi enggak mau nyakitin. Kalau saya pribadi saya bawa, saya jaga tidak melakukan kemusyrikan. Alhamdulillah dari semuanya itu saya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah yang nitip jagung buat burung, musim panen jagung saya dikirimi. Yang nitip foto saya pulang dikirim figura gambar saya barokah. Kan barokah itu ziyadatul khair, tambah. Kenapa ibu ngumpul sekarang di sini? Mau mendoakan TFB supaya apa? Supaya TFB aman, lancar, selamat, sukses, pulang jadi direktur umroh. Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Kudu. Ibu berkah, kita berkah ya. Berkah yang pertama paling tidak air masih tidak ada ya. Nanti yang dibungkus ada, kantongin itu saya lihat. Tahu buat siapa itu nggak tahu. Saya husnudon aja. Yang buat ibu-ibu kalian, yang napok tadi insya Allah lebih banyak coba. Bu, saya juga mantan pemain band keprek. Kan ditapuk. Saya waktu nyanyi bahkan saya penyanyinya dan saya megang ketrek tapi terus nyanyi. Duhai senangnya pengantin baru, lalalala, duduk bersanding bagaikan ratu. Kalau mau ditabokin lagu saya, jangan lagu pengantin. Nah ini kan mau umroh, masa lagunya pengantin. Sok Bu, saya punya lagu ciptaan saya sudah nyohor di Hongkong. Ayo. Kalau masalah umroh manasik udah manasik, kita mah happy wae ya. Insya Allah sampai jam 12 saya ceramah. Lapar. Masa tuan rumah lapar? Ibu-ibu yang lapar. Bu, udah Bu. Umi dan langit. Siapa yang menakdirkan punya anak? Siapa yang menakdirkan jodoh kita? Anda. Siapa yang menciptakan langit bumi? Ayo go bareng-bareng.
tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan kerja dimulai dengan akhirilah semua dengan alhamdulillah. Iya. Kompak juga padahal baru denger lagunya ya. Udah biasa. Mau lagu kayak apapun bisa ya Bu ya? Ya memang Ibu kayak pemain soneta udah profesional. Jujun Junaidi satu kelas waktu di Madrasah Aliyah Negeri Garut. Cuma dia turunan ulama besar dan dia sudah jago ceramah sejak kecil. Cuma setelah dia tenar jarang ketemu saya. Maklum orang tenar mah alasannya waktunya sempit. Padahal waktu 24 jam. Waktu siapa sempit? Ya. Antara dua mau ketemu atau tidak itu aja gampang. Jangan mentang-mentang udah nyohor. Jun, maaf ya. I'm sorry, don't forget me Jun. Orang temen, walaupun udah kiai, kalau udah kiai dia kiai, saya kiai. Jangan saling membocor. Ya dulu waktu dia senang sama anak Cina, saya yang nemenin waktu kelas 2 alim saya. Tahu ya. Jujun bukan saya. Itu enggak lagi Bu. Tapi umroh itu Ibu ibadah yang unik. Bahkan haji juga ibadah yang unik. Kenapa unik? Tidak semua orang bisa berangkat. Ya, karena ada syarat finansial namanya istitoah, kemampuan. Wa'timul hajja wal umrata sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah laksanakan ibadah haji. Kemana? Ke bait bagi siapapun yang ada kemampuan. Maka dalam fikih mampu itu secara mampu bayar ONH, mampu bayar umroh. Yang kedua mampu secara keamanan. Indonesia aman, Saudi juga. Maka saat tidak aman tidak ada haji 2 tahun 2020 2021 karena wabah COVID-19. Itu satu contoh konkret. Kemudian mampu secara kesehatan. Kalau cek kesehatannya kata dokter tidak layak berangkat karena penyakitnya tidak memungkinkan, walaupun uang ada, negara aman, tapi fisik tidak sehat, maka tidak wajib. Saya yakin semua pingin haji, pingin cuma sisi istitoahnya tadi. Ada juga orang yang kemampuan ekonomi belum, hati mau, sehat, uang keboga, duit tidak ada, berangkat gak? Tapi ada yang ngasih, tiba-tiba ada yang ngongkosin. Ya Bu, makanya Ibu kalau ditanya mau haji, mau kapan? Insya Allah. Titik. Mau umroh? Mau. Kapan? Insya Allah. Siapa tahu anak atau mantu atau orang kaya yang bergetar hatinya. Kan bisa aja. Betul gak? Saya berangkat haji pertama bukan karena kemampuan, karena seorang marabot masjid. Tapi saya ngajar Iqra sampai Pondok Gede, sampai ujung aspal sana. Orang Padang kaya, sabar saya ngajar si bapak nggak bisa ngucapin shot. Si
Sifat buruknya sopir harus ada seperti jeritan buruk. Itu ya kan? Ya kalau belajar mahruf dulu gitu. Sampai waktu saya nyantri beli sasa itu pakai mahkot. Bu beli sasa. Karena saya pakai huruf saking keren-kerenan tadi. Si bapak ini susah ngucapin sot karena giginya tinggal dua. Kan harus komplit giginya. Pak, sot. Ya Ustaz, sot nyemprot ke jidat. Dari situ hikmah alhamdulillah tahun 2000 saya berangkat pun alhamdulillah. Yang ceramahnya juga Oma Irama, Bu. Ada kiainya ada, cuma lagi dekat sama Bang Oma. Oma waktu kan kasus politik ditinggalin. Itu nyalah biasa ya. Saya dekat, aja saya menghaji, nggak ada yang kasih tahu. Cu Oma, pendek ya lah. Kok bilang pendek? Udah ketemu bilang pendek. Alhamdulillah. Itu. Teman saya yang mau mobil mogok didorong dibantuin sampai bengkel. Kebetulan dia nggak bawa supir. Terima kasih si tuannya. Kapan-kapan main jangan ke rumah main. Ternyata dia orang Garut, bagus suaranya Bu. Bagus suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balik Makkah wa Madinah waghfir lana ya wasi'ah. Wahai Tuhannya Al-Mustafa, sampaikan kami ke Makkah dan Madinah. Ampunilah dosa kami, wahai Tuhan yang maha luas rahmatnya. Dia selalu nadomnya itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosi dana. Dia ganti balik Makkah wa Madinah. Nah si Majid yang supir itu orang kaya loh Bu. Yang masjid saya kosong. Udah berhenti jadi tukang sol. Dari Wanaraja Garut tukang sol. Ya berhenti tukang sol jadi marabot. Di sini kita betul. Kiai Mukhtar Abdullah almarhum. Nah karena dia punya travel berangkat haji, akhirnya dia juga haji. Tukang sol berangkat kalau di RCTI tukang bubur berangkat haji. Ini tukang sol berangkat gara-gara dorong mobil. Ibu pengen haji, pengen umroh, cari mobil mogok besok. Ini satu cerita ya Bu. Jadi Allah Maha Kuasa lah, ibu gak usah kalau pakai otak pusing. Allah sudah berkenan. Misal nama amru ida arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan khawatir. Insya Allah. Maka ibadah haji itu unik. Uniknya berikutnya apa Bu? Kadang kita sudah memenuhi prosedur, sudah bayar, sudah vaksin, sudah kesehatan dan lain-lain, paspor juga ada. Pas keberangkatan ada aja tuh problemnya. Mobil mogok, macet, pesawat ternyata delay kan. Sampai Madinah koper kececet. Sampai Madinah gak seneng sama kamarnya. Sampai Madinah temennya bawel. Sampai di kamar temennya nggak suka AC, kita suka AC. Dia tidur saya hidupin, dia hidup saya matiin, dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Akhirnya ketahuan dua-duanya mau hidupin. Hei, ada apa? Harus sabar gak? Kadang ditinggalin ke masjid duluan karena kelamaan di kamar mandi, marah. Pernik-pernik haji itu ibadah unik. Jangan mentang-mentang yang bayar mahal tuh ada haji yang 300 juta, ada yang 500 juta. Apa menjamin semuanya enak? Enggak Bu. Yang menjamin enak teh cuma hati. Hati. Bu, punya rumah gede tapi suami istri berantem, kira-kira nyaman gak rumahnya? Kagak. Punya rumah kecil, hati lapang, kira-kira enak gak? Enak. Kalau ibu makan cuma nasi, garam, sambal, tahu, tempe, daging ayam, kira-kira enak. Jadi ini masalah hati loh. Maka manusia itu tergantung hatinya. Bahkan Allah pun mengisahkan nanti hatinya. Sampai Abu Bakar tuh menangis Bu baca ayat yang sering kita tahlil apa tuh? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu. Allah itu akan menghisab omongan yang tersirat atau yang di dalam hati. Ibu jujur, lihat hidung saya mancung apa temen? Jujur. Kalau jujur nggak dosa. Tapi kalau ibu di hati itu Ustaz ganteng-ganteng domestik, itu bakal dihisab. Saya nggak tahu. Teman-teman kiri kanan nggak tahu. Datang orang gelut kayak balon. Datang orang kurus yang listrik. Itu bakal dihisab. Apa yang terungkap, apa yang di dalam kan kita ada. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum auto yang terlahir, yang tersimpan. Abu Bakar nangis sampai janggutnya basah. Kenapa? Saya khawatir mendapatkan hisab buruk di hadapan Allah Subhanahu. Nah sekarang orang kan gibah itu sudah bebas. Bebas di bebas di grup WA, bebas di Facebook, bebas di Instagram. Haji tahun ini naik berapa? Hampir 70 juta. Padahal menteri itu baru draft ke DPR, belum final. Nanti minggu ketiga lah rakyat ngomongnya apa? Jokowi, menteri agama apaan lu? Dan kita kan belum final. Jadi banyak orang yang memvonis sebelum tahu sebetulnya. Betul zaman sekarang. Maka dosa berjamaah dengan sedetik bisa. Nge-share di WA, dosa berjamaah bisa. Kalau nge-share hal-hal yang tidak baik, maka Allah akan menghisab. Nah, umroh haji ini, ketika kita tidak mendapatkan hal yang tidak enak, maka kita cukuplah beristighfar kepada Allah Subhanahu. Jaga lisan. Paham ya Bu? Insya Allah umroh yang begitu bakal mabrur. Nah, karena umroh tidak diukur berangkatnya, tidak diukur tawafnya, tidak diukur sa'inya, tidak diukur baju gayanya, bukan. Tetapi hati dan pikiran jernih. Kalau tawaf mah gampang, sa'i gampang. Sekarang masih ada motor di lantai 3, naik motor aja, capek mah. Kalau bisa nyuci, kalau nggak nyuci jangan coba-coba nabrak orang, repot juga di masjid. Gampang. Yang susah itu apa Bu sekarang? Mengamalkan dari prosesi umroh itu untuk diri keluarga dan masyarakat. Itu yang susah. Nah, oleh karena itu bukan berarti tawaf nggak saya harus gitu ya. Ibadah haji dan umroh itu unik. Kenapa? Tanah suci Mekah Madinah di Masjid Nabawi 1000, pahalanya di Masjidil Haram 100.000. Ya, siapa yang sholat di masjidku pahalanya 1000 kali lebih baik di luar masjid, kecuali Masjidil, karena Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau sholat 2 rakaat pahalanya sudah 200.000, 4 rakaat 400.000, tambah lagi maghrib 3 rakaat berapa Bu? Tadi berapa? Nah, tambah lagi isya 4 berapa? Tambah lagi subuh berapa? Tambah lagi qoblak, pada tahajud, duha, baca Quran. Itu 100.000 lipatan. Kalau kita baca alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1, 300.000. Dari karena kita mulai fi berapa huruf? Kalau satu ayat, kalau satu itu di masjid luar biasa. Tetapi tanahnya suci, orangnya tidak dijamin suci. Maka copet banyak. Copet banyak kan? Bukan minum ini apa namanya? Bu, di tanah suci ada orang jaga. Ada nggak? Copet ada nggak? Pengalaman saya ada. Sering banyak kecopetan. Bahkan di sana itu kadang ada orang yang tiba-tiba minta duit sama kita. Kayak saya dari Jakarta lewat Purwakarta, Cipularang ke Garut. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf lahir batin, saya dari Yayasan Anu, anak saya ketabrak, kakinya pengkok, sekarang lagi di rumah sakit. Oleh itu saya mohon bantuan. Apa benar pengkok kakinya ketabrak? Keluar. Ya Bu. Di sana juga ada tiba-tiba orang cantik, orang paskes, cantik.
Ser hampir saya ditebak ser hampir pas dulu kaget karena cantiknya saya juga kaget. Hampir saya mau ngasih, kenapa dia bahasa Inggris tapi bisa bahasa Indonesia. Kira-kira anaknya lagi di rumah sakit, mungkin saya minta uang. Di sana juga ada, di Purwakarta juga, di Garut juga. Tuh, apa orang kampung saking lugunya, alhamdulillah Ustaz. Tadi saya ketemu malaikat. Kenapa? Iya, tiba-tiba ada orang laki-laki ganteng, kumisnya mantap itu. Terus dia cerita, saya kasih 1.000 real karena dia malaikat. Sampai hotel dia nangis. Ternyata bukan malaikat, ngerwo. Tuh, tapi di sana sebanyak kan. Jadi kalau ngasih bisa enggak, tapi jangan terbuai dengan pantas kata Nabi, nanti orang umroh haji itu 4 golongan. Orang pejabat untuk gaya-gayaan, orang kaya untuk bisnis. Model saya hanya untuk sum'ah, pujian doang. Ikut saya bolak-balik ke sana. Jangan ikut yang kono, jelek, saya paling baik. Sum'ah. Ada orang miskin minta-minta. Semuanya sudah ada di Mekah. Orang itu sudah ada. Nah, oleh itu ibadah haji ini tempat suci tapi orangnya tidak dijamin suci. Dan umroh haji itu mempertemukan persaudaraan sedunia. Saya lucu orang Garut ketemu orang Turki di Masjid Nabawi. Nu hiji bahasa Sunda, nu hiji bahasa Turki. Nyambung nggak? Di Masjid Nabawi mah nyambung. Ya, nyambung. Nah orang Turkinya bengong. Itu apaan? Tapi dia ngomong aja. Ya ngomong, nggak pernah berantem. Kayak paham aja. Itu satu bukti kita di persaudaraan. Betul ya? Ketemu orang Indonesia, oh maka sholat pun gayanya macam-macam. Kalau kita Imam Syafi'i gini semua kan. Di sana ada Allahu Akbar, tangannya kagak ngangkat. Allahu Akbar. Burung lewat. Apa kita tegur? Jangan sholat begitu. Ya batal sholat kita kan. Nggak pernah. Ada yang bawa anak mau rukuk, simpan blok. Nanti mau berangkat sama dia. Protes. Kita udah dapat tempat enak. Dapat tempat enak. Tiba-tiba orang Ethiopia yang kita cek aja di depan kita. Ya Allah. Sabar. Nah, resikonya sabar. Ruku di punggung dia, sujud di pantat dia. Telan saja. Itu iya Bu. Kalau lagi macet begitu. Pengalaman saya musim haji tahun 2004 masuk masjid sudah penuh, saya paksain masuk, akhirnya di tangga yang mau ke Ka'bah. Akhirnya alhamdulillah saya sujud di kolong jembatannya dia. Kolong jembatan. Pas bangun kenapa? Gelap, ternyata saya di selangkangannya dia. Protes? Nikmatin saja, wangi aja saat itu lah. Nah itu terjadi. Diuji musim Covid Bu, saya waktu pertama haji, pulang haji. Alhamdulillah 2002 haji. Saya haji, setelah seminggu saya umroh, perdana umroh setelah musim Covid. Sampai hotel di Karawaci, sebelum masuk hotel colok hidung, colok biru. Kan 1 hari dulu kita di karantina. Alhamdulillah non Covid, besok boleh terbang. Dari 46 orang nggak boleh terbang karena Covid. Sampai Madinah, di Madinah 8 hari karena 5 hari dikurung, 3 hari pergerakan. Colok lagi mau masuk hotel, colok non Covid lolos, tapi harus karantina 5 hari. Itu 5 hari alhamdulillah di hotel nggak bisa kemana-mana. Hotelnya mewah, makanan enak tapi tidak bisa keluar. Ya Allah, nasib kok begini-gini aja. Hotel halus, makanan enak tapi nggak boleh keluar, itu musim Covid Bu. Dulu katanya pingin hotel yang enak, sekarang dikasih enak masih ngomel juga. Itulah manusia, hujan kehujanan, halo hujan, banjiran, panas. Nggak ada beresnya manusia mah, praksi protes baik. Ya, selesai 5 hari dicolok lagi non Covid, masuk Mekah Covid, pulang ke Indo colok lagi.
dikurung 3 hari di hotel Ciputra, colok lagi. Mau keluar hotel Ciputra, mau balik ke rumah masih dicolok. Oke, saya lolos setelah COVID, 6 orang masuk itu karantina yang di mana itu Wisma Atlet. Berarti saya 6 kali dicolok hidung, 6 kali dicolok tenggorokan, orang Garut lolos COVID. Orang Garut. Itu Bu, unik pokoknya. Mau ke Raudhah susah, akan harus ada izin. Mau tawaf susah, harus izin. Pintunya pun diususkan. Ribet saja. Sekarang alhamdulillah sudah ada kebebasan. Tapi ke Raudhah tetap harus ada izin. Kalau dulu kan kalau Raudhah tiap hari. Sekarang nggak bisa. 1 kali umroh 1 ke Raudhah, titik. Ada surat jalannya. Sekarang mau tawaf pada kalau nggak pakai baju ihram nggak bisa ke dekat Ka'bah. Akhirnya kita pura-pura pakai ihram supaya bisa tawaf di bawah. Ini zaman sekarang. Maka ibadah haji umroh itu terus tambah lagi berita 70 juta tahun ini unik lagi. Saking uniknya banyak yang mau berangkat haji jidatnya pada hitam bergerak. Mikirin 70 juta kalau jadi. Terus oleh karena itu sucikan hati, jernihkan. Kalau kita sudah bayar, maka lillahi ta'ala. Karena umroh itu hanya untuk Allah, karena Allah lillah untuk Allah, bukan untuk pujian, bukan untuk prestis, bukan untuk diomongin. Cukup kita dengan Allah. Maka yang berhasil dengan umrohnya yang membawa nilai akhlak yang baik. Maka kata Imam Nawawi, umroh mabrur, haji mabrur, cirinya gampang. Sesudahnya lebih baik daripada. Kalau suami istri yang berangkat sebelum umroh manggil suaminya, Pak. Pulang umroh, Papa. Mama menau leles, seminum bukan habis umroh Pak. Mama kemarin tinggi. Kalau manggil sekarang enggak. Papahnya ikutan Mama. Ini mah contoh Bu. Papa, ada lagi papanya. Manggil ke istri itu kadang nama. Waktu pacaran Yayam, udah ada yang paling cantik kecuali Yayam. Gendut aja dibilang demplon, kurus aja dibilang lenyang. Waktu pacaran, kalau udah nikah gemrot amat istri saya jelek amat kayak balon. Nah, lain kan, lain tuh. Padahal dulu waktu pacaran deketin neneknya, dasar saya neneknya cewek. Nah, neneknya dulu dideketin. Jadi berubah ke hal-hal yang baik. Terakhir David, haji umrah itu ibadah unik. Kenapa? Karena semua biaya yang dikeluarkan Allah berjanji melalui sabda Rasulullah itu akan dikembalikan. Tidak ada harga umroh yang kita keluarkan kemudian Allah tidak kembalikan. Jadi intinya berapapun biaya yang kita keluarkan di haji umroh, Allah akan mengembalikanlah. Itu sudah janji. Maka jangan khawatir. Bagi yang sudah punya kemampuan dana, saya mau nabung aja sama TP, nabung silahkan. Bismillah, masalah berangkatnya kapan? Itu mah urusan nanti. Yang penting kita bismillah. Ada jalan insya Allah. Itu yang bisa disampaikan. Oleh karena itu bawalah sabar sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal bagi orang yang beriman itu hanyalah ketakwaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.